Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adrian Premi Asari dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Monitoring Penyediaan dan Penggunaan pada Penjualan Air Galon untuk memenuhi syarat mata kuliah metode penelitian. Yang pertama itu bab 1 latar belakang, yaitu air merupakan salah satu sumber kehidupan manusia yang bisa digunakan untuk mencuci, mandi, minum, dan lain sebagainya. Saat ini yang menyalurkan air ke masyarakat adalah PDAM. PDAM merupakan badan usaha milik pemerintah yang memiliki cakupan cukup besar dalam mengelola air bersih dan air kotor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Air adalah material yang penting dalam kehidupan makhluk hidup. Tidak ada makhluk hidup di dunia yang tidak membutuhkan air. Pertambahan penduduk semakin meningkat dan kebutuhan akan air juga akan semakin meningkat. Dalam menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari seringkali melebihi pemakaian yang seharusnya. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk membayar pemakaian air tersebut masih ringan. Saat penggunaan air masih belum diimbangi dengan kesadaran masyarakat untuk penghematan air, salah satunya kebutuhan air minum, terutama pada penjualan air galon atau air isi ulang, yang dimana pengeluaran air isi ulang masih belum diketahui berapa liter pengeluaran dan biaya yang diterima pada air isi ulang dalam sehari. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah terdiri dari bagaimana merancang sistem monitoring penyediaan dan penggunaan pada penjualan air galon. Kedua, bagaimana cara mengetahui penyediaan dan pengeluaran air dan biaya yang diterima dalam penjualan air galon. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah dari penelitian ini ialah hanya memonitoring penyediaan dan penggunaan pada penjualan air galon. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, merancang konsep sistem monitoring penyediaan dan penggunaan pada penjualan air galon. Kedua, memfasilitasi pemilik atau penjual air galon dalam mengontrol transaksi. Yang ketiga, memudahkan pelanggan air isi ulang dalam mendapatkan bonus pengisian air tanpa membawa karcis pembelian air. Selanjutnya, manfaat. Yang pertama, memudahkan pemilik terutama pada penjualan air galon atau air isi ulang. Kedua, dapat menyajikan informasi yang lebih lengkap mengenai data penyediaan dan penjualan air galon pada pemilik atau penjual secara cepat dan efektif. Ketiga, meminimalisir kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh anggota penjual dalam penjualan air galon. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka, dasar teori. Air merupakan salah zat yang memiliki peranan sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Manusia akan lebih cepat meninggal karena kekurangan air daripada kekurangan makanan. Di dalam tubuh manusia itu sendiri sebagian besar terdiri dari air. Tubuh orang dewasa sekitar 55-60%. Berat badan terdiri dari air. Untuk anak-anak sekitar 65% dan untuk bayi sekitar 80%. Air dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kepentingan antara lain diminum, memasak, mandi, mencuci, dan pertanian. Selanjutnya, debit aliran air merupakan jumlah aliran air yang melalui suatu penampang seperti sungai, pipa, atau kran dalam kurun waktu tertentu dengan setiap liter per jam. Selanjutnya, sistem monitoring dirancang untuk mempermudah user berinteraksi dengan sistema yang dirancang. Yang di sini pengenalan komponen. Yang pertama itu Arduino. Arduino adalah pengendali mikro single board yang bersifat open source. Diturunkan dari Wiring Platform, dirancang untuk memudahkan pengguna elektronik dalam berbagai bidang. Hardware-nya memiliki prosesor Atmel AVR dan software-nya memiliki bahasa pemrograman sendiri. Yang selanjutnya keypad. Keypad adalah bagian penting dari suatu perangkat elektronika yang membutuhkan interaksi manusia. Keypad berfungsi sebagai interface antara perangkat atau mesin elektronik dengan manusia atau dikenal dengan istilah HMI, Human Machine Interface. Selanjutnya solenoid valve. Solenoid valve merupakan katup yang dikendalikan dengan arus
baik arus listrik baik AC maupun DC melalui kumparan atau solenoid. Solenoid valve ini merupakan elemen kontrol yang paling sering digunakan dalam sistem fluida. Selanjutnya, water flow sensor. Water flow sensor adalah sensor yang mempunyai fungsi sebagai penghitung debit air yang mengalir yang dimana terjadi pergerakan motor yang akan dikonversi ke dalam nilai satuan liter. Selanjutnya, relay adalah saklar atau switch yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromekanikal atau elektronikal yang terdiri dari dua bagian utama, yakni elektromagnet atau coil dan mekanikal perangkat kontak saklar atau switch. Selanjutnya, LCD atau liquid crystal display adalah suatu jenis media tampil yang menggunakan kristal cair sebagai penampil utama. Selanjutnya, pompa air. Pompa adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan suatu cairan dan suatu tempat ke tempat lain dengan cara menaikkan tekanan cairan tersebut. Selanjutnya, adaptor. Adaptor adalah rangkaian elektronik yang berfungsi untuk mengubah tegangan AC atau arus bolak-balik yang tinggi menjadi tegangan DC, arus searah yang lebih rendah. Selanjutnya, Bluetooth HC05. HC05 adalah sebuah modul Bluetooth SPP atau Serial Port Protocol yang mudah digunakan untuk komunikasi serial wireless atau nirkabel yang mengonversi port serial ke Bluetooth. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, perancangan sistem. Dalam perancangan ini digunakan perangkat keras dan perangkat lunak, di mana perangkat keras atau hardware, terutama Arduino sebagai microcontroller, dan sensor perangkat lunak atau software yang digunakan adalah software Arduino sebagai bahasa pemrograman assembly. Selanjutnya, blok diagram sistem. Nah, di sini bisa dilihat yang dimana adaptor itu terhubung ke solenoid dan pompa air. Nah, di pompa air dan solenoid itu terhubung relay. Di adaptor itu terhubung juga ke Arduino. Di Arduino ini terhubung keypad, Bluetooth HC05, water flow sensor, LCD, dan HP yang melalui HP ini terhubung ke Bluetooth HC05. Di sini di flowchart sistem kerjanya yaitu yang pertama inisialisasi pin, terus mengukur debit air, selanjutnya menghitung volume air, selanjutnya mengkonversikan volume air ke satuan harga, selanjutnya tampilkan LCD dan smartphone. Jika terjadi kendala di LCD dan smartphone, bisa kembali lagi ke inisialisasi pin, begitu seterusnya. Jika tidak ada kendala, bisa selanjutnya sampai selesai. Nah, di sini perancangan mekanik. Yang pertama, kotak sebagai tempat penyimpanan beberapa komponen utama sebagai tempat monitoring. Kedua, LCD dan smartphone berfungsi sebagai monitoring saat proses pengisian air, di mana pada smartphone melalui Bluetooth HC05 galon serta menampilkan jumlah liter dan biaya yang ditampilkan. Yang ketiga, keypad berfungsi sebagai menentukan jumlah liter yang akan diisikan air galon. Keempat, yaitu pompa air berfungsi sebagai mengalirkan air ke pipa untuk pengisian air ke galon, atau juga bisa mengisikan ke profil. Yang kelima, water flow berfungsi sebagai menghitung debit aliran air pada pipa yang mengalir melalui solenoid valve saat pengisian air galon. Keenam, solenoid valve berfungsi sebagai proses pengisian air yang telah ditentukan jumlah liter air dan akan berhenti secara otomatis. Yang ketujuh, profil berfungsi sebagai penyediaan dan pengisian air galon. Selanjutnya, daftar pustaka. Di sini jurnal-jurnal atau artikel yang saya gunakan. Mungkin dari saya presentasi saya bisa dilihat, bisa dipahami atau secara
mudahnya ingin memahaminya secara lebih lanjut bisa dilihat di proposal saya. Sekian dan terima kasih.